But on the summer grass, Yang ketiga, Yesus memperdamaikan. but our bodies find the drum. Your hands trace my shadow's curve. Silver moves we don't deserve. Streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. Was asleep, we're wide awake, making dreams with every shade. Dancing in
ya. Yes. Kita menari bareng-bareng. Let's go.
Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau ada di hati kami, Roh Kudus. Terima kasih, Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sebab Roh Kudus selalu ada di hati kita. Hanya Dialah yang menjawab doa kita, hanya Dia yang selalu menyertai kita setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai setiap tahun, Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan mengatakan kalau hari ini Tuhan sudah selesai tugasnya. Ya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan Dia berkata juga sudah selesai. Sekarang tugas kita yang belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya. Dia sudah merelakan tubuhnya, hidupnya di kayu salib untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Persiapan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka ketika saya minta dengan Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu, akan hikmat-Mu Tuhan. Maka disitulah Tuhan terus mengurapi, memberikan hikmat kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, baik pada pagi ini atau pada siang ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang saya berikan tema yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan berkata sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Yohanes 19, 28 sampai 30. Kita akan sama-sama baca. Bapak Ibu yang di belakang bisa kelihatan? Bisa ya, kalau nggak bisa kelihatan buka HP. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, "Bayarlah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Disitulah ada suatu aku rasa, maka mereka mencucukkan belakang Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur bersama itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan tangannya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa di surga, biarlah senantiasa firman pada pagi ini Engkau yang memberkati semua seluruh jemaat-Mu dari Gereja Philadelphia maupun Gereja Kanaan. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jadi sesudah itu karena Yesus tahu, jadi Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, segala sesuatu telah selesai. Ya, berkatalah Ia supaya genap, mengatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya, situlah ada suatu bekas anggur dan asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam sebuah anggur asam. Pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ibu Saudara. Nah ini adalah apa? Ini adalah tindakan kasih agung Allah dengan manusia. Ya, ini adalah tindakan kasih agung Allah dengan manusia. Serta mendamaikan manusia dengan Allah dan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus Allah itu sudah memberikan keselamatan pada kita, ya, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan juga dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, maka melalui pengorbanan Tuhan Yesuslah kita akan mendapatkan kedamaian. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hendaklah kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kasih Allah yang sempurna, maka Allah akan memberikan keselamatan dan memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Amin.
Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, emang kita di dunia memang letih, lesu, ya, nggak ada kekuatan. Tapi Yesus sudah mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji Tuhan salah satu bagi orang percaya. Walaupun kita dalam situasi apapun Tuhan akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Bahkan Dia memberikan keselamatan, menjaga dimanapun kita berada. Tuhan tetap menjaga. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela tertikam karena pemberontakan kita. Ia disiksa, dicambuk, diludahi, dan dimahkota duri, sehingga akhirnya mati di kayu salib sebagai korban pengganti yang sempurna. Melalui pengorbanannya, kuasa dosa dan maut dipatahkan menjadi bukti kasih Allah yang tidak terbatas bagi manusia. Amin. Kasih Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak mengerti, kita nggak menyadari yang tunggal untuk apa? Untuk kita semua, untuk orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, maka jangan bermain-main. Akhir zaman ini kasih Allah itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sendiri suka membatasi kasih Allah. Ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, tunjukkan sikap perilaku kita kepada Tuhan. Tunjukkan sikap kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan jangan setengah-setengah hati, Bapak Ibu Saudara. 100%. Amin. Ibadah kepada Tuhan yang kita harus pahami, ya, mengenai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus berkorban itu bukannya asal-asal berkorban aja, enggak. Yesus Kristus berkorban itu ada maksudnya untuk kita semua, ya. Bukan sekedar dia mati, bukan, tetapi ada maksud Allah, ada rencana Allah dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Dia. Ya, jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, sangat memberikan mukjizat. Jadi kita harus mengerti, kita harus paham mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, yang pertama yaitu Dia menebus dosa. Kita manusia semua jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Sejak Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi turun temurun itu dosa terus ada dalam kehidupan manusia. Maka dosa itu tidak bisa dibayar. Kalau zaman 2000 tahun dulu mungkin oleh darah anak domba, ya, oleh domba-domba disembelih, nanti darahnya ditempel di depan rumah apa gitu, ya, kalau saya baca Alkitab. Jadi setiap itu ada pengorbanan darah domba-domba yang harus disembelih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau zaman ini sudah zaman anugerah, Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati di kayu salib, Dia sudah menebus kita, sudah menyelamatkan dosa-dosa kita, sudah dihapus oleh Dia. Ya. Ini yang pertama, penebusan dosa. Yesus Kristus mati untuk membayar hutang dosa manusia dan menggantikan posisi manusia yang seharusnya menerima hukuman. Jadi seharusnya kita yang menerima hukuman, ya. Tetapi karena kasih Allah begitu besar, maka Yesuslah yang berkorban, ya. Untuk apa? Menebus segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu. Yang kedua, mewujudkan kasih yang tertinggi.
Jadi Allah selalu mewujudkan kasih yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kasih yang tertinggi itu sudah nggak ada lagi, lebih tinggi hanya Allah yang sanggup memberikan kasih yang tertinggi, kasih yang sempurna, kasih yang agape, ya, yang selalu ada dalam kehidupan kita orang percaya. Ini pesan Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan pada kita semua, terlebih saya sendiri yang menyampaikan pada kita. Hiduplah dalam kasih. Jangan hidup dalam kasih, tapi kasihnya pura-pura, jangan. Jangan pura-pura. Kasih itu adalah lembut, kasih itu sabar. Ya. Inilah, maka itu kita harus belajar mengasihi sesama kita. Maka di Efesus 5:2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ingat, bagaimana juga Yesus Kristus telah mengasihi kamu. Jadi kita hendaklah hidup dalam kasih. Gereja Philadelphia, Gereja Kanaan bersatu bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kekasih dalam Yesus Kristus. Setia kepada Tuhan. Ya. Setia kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Bapak Ibu Saudara, jadi hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus sudah mengasihi kamu. Karena Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harus bagi Allah. Inilah kita harus mempersembahkan juga tubuh kita kepada Tuhan. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Diberkati. Itu karena kemurahan Allah, bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kemurahan Allah ada dalam diri kita, karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus ada dalam hati kita, sehingga Dia menuntun langkah hidup kita. Maka Yesus mengingatkan kita kepada kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat daripada Tuhan itu dari dulu sampai sekarang terus ada. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari, lupa. Tuhan Yesus, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, menasihatkan kita supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seberapapun kita punya uang, tidak ada harganya di mata Tuhan. Ingat, seberapapun kita punya uang, tidak ada harga di mata Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan apa? Tubuh kita yang hidup, yang berkenan kepada Dia, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ini pesan, karena Yesus sudah mengorbankan tubuhnya di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Maka kita harus Tuhan mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, persembahkan tubuh. Maka setiap minggu kita ada ibadah, melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus memperdamaikan. Yesus memperdamaikan. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pemakanan Yesus Kristus memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Karena dosa manusia menjadi terpisah dari Allah. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hubungan tersebut dimulihkan sehingga manusia kembali dapat berhubungan dengan Allah melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yesus rela mengorbankan tubuhnya di kayu salib supaya apa? Supaya manusia dapat berhubungan dengan Allah.
Sebelum Yesus mengorbankan tubuhnya di kayu salib, manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah. Yesus Tuhan Allah menyembunyikan diri. Allah menyembunyikan diri berapa ratus tahun. Kalau yang mengerti Alkitab tahu itu, ya. Allah menyembunyikan diri. Maka ketika Yesus lahir, maka kita manusia bisa berhubungan dengan Allah. Kita ketok pintu, Tuhan akan buka kami. Asal kita sendiri mau menyembah Dia, memuji Dia, ya. Supaya manusia dapat berhubungan dengan Allah, ya. Ya. Yesaya 59 ayat 2 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan Ia membuat menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi kita jangan ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Ya, ingat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu perbuatan jahat di mata Tuhan, jangan kita lakukan lagi. Apa ibu saudara mau dijawab oleh Tuhan doanya? Harus mau kita berdoa pada Tuhan, ya. Asal kita ada penyerahan hidup kepada Allah, ya. Supaya kita juga diberkati hidup kita dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Bapak ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus meyakini, harus percaya kalau Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan segala dosa-dosa kita, ya. Bahkan Dia juga mengorbankan tubuh di kayu salib untuk apa? Memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, yaitu Roh Kudus, Jadi apapun yang kita minta dengan Tuhan mendengar, bahkan Dia akan menjawab. Cuma jawaban Tuhan itu tunggu dulu. Ada yang dijawab langsung, ada yang disuruh tunggu, ada yang tidak dijawab. Tetapi kalau ini pasti dijawab. Minta apa juga pasti jawab. Asal minta sesuai kehendak Tuhan, ya. Kalau kayak saya minta Pajero, ya Tuhan nggak mungkin kasih Pajero, ya kan? Karena tempatnya juga nggak ada, ya. Kesatu, kedua apa? Belum tentu saya bisa bayar pajak saya setiap tahun 6 juta. Nah, jadi kan kita harus mengerti. Tapi kalau saya minta Tuhan, ini hari dompetku kosong Tuhan. Ya udah, aku jalan-jalan dulu lah ke mana regensi, ke rumah rohani, ya. Kali-kali rumah rohani, oh ketemu juga rumah rohani kemarin. Akhirnya dapat berkat, ya. Ya cukup bergengsi lah, puji Tuhan, ya. Inilah, jadi apapun yang kita minta kepada Tuhan itu sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan kita. Maka firman Tuhan mengatakan cukupkanlah apa yang ada padamu, ya. Jangan macam-macam dengan Tuhan, ya. Lu minta ini, minta itu, tapi lu nggak sanggup memenuhinya, ya. Akhirnya nggak dijawab doa kita. Tapi kalau di doa kita dijawab, terpuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Biarlah kita buang jauh-jauh dosa itu, ya. Kita buang jauh-jauh dosa itu, jangan sampai ada dalam hati kita. Bersih. Ya, coba bacakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, ya. Jaga hati, jaga perkataan, jaga sikap perilaku kita, ya. Ingat, kalau ada perkataan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, anggap aja itu perkataan dari iblis, ya. Supaya kita jangan terbawa arus duniawi. Jadi kesimpulan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, marilah kita senantiasa mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita, serta menyatakan kasih-Nya yang terdalam bagi kita. Kiranya
Melalui hal ini kita harus belajar mengasihi Allah dan sesama serta tetap setia memuliakan nama Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Kehendakmu di bumi di surga. Tuhan, bila mana pada siang ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, mengingat pengorbananmu juga Tuhan di kayu salib. Engkau terus melawat kehidupan kami hari demi hari, jam demi jam, minggu demi minggu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Engkau sudah memberikan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar dan nama Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati kami, menuntun langkah hidup kami agar hidup kami selalu benar Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Engkau dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur Bapa. Makasih setiamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik, kita akan bagi anggur perjamuan. Nanti kita akan pujian yang mengatakan salibnya. Perjamuan kudus ini juga Tuhan, Engkau terus menuntun langkah kami. Biarlah kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan tetap percaya, tetap inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti perjamuan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, biarlah darah yang berkuasa itu memberkati kehidupan kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan iman kepada kami Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami imani selalu Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan bisa pada tersembunyi Bapak. Kuasa darah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kuasa darah-Mu selalu mengalirkan aliran hidup Tuhan pada hari kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Yang lemah iman Kau kuatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak dan pujilah nama Engkau. Haleluya, haleluya. Yang percaya kata
Biar senantiasa Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, pemusik-pemusik kami, jamah mereka satu persatu, pakai mereka semua sesuai rencana-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kelegaan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara atas hidup semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir pada hari ini ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan semuanya hamba serahkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari penjahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, tetap naik untuk selama-lamanya, seperti burung Raja Wali di udara yang selalu melayang-layang. Diberkati Engkau pada waktu pagi, pada waktu siang, dan pada waktu malam. Anugerah daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan